Selamat sore teman-teman yang setia mengikuti Putu STA Channel. Hari ini saya berada di suatu tempat yang mana jauh sekali dari kota. Tempat kampungnya namanya Abian Semang, ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namaste. Rahayu kita semua, sehat semuanya. Apalagi yang nonton, mudah-mudahan sehat. Karena saya tidak mengira saya bisa sampai di sini karena kehidupan saya itu muter-muter. Muter ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagian di saat saya duduk di Senayan, saya muter-muter melalui BKSP. Beberapa ke luar negeri, dan saya juga punya pengalaman di tourism industri 10 tahun, dari sopir guide sampai menjadi salah satu pimpinan di salah satu hotel yang saya pernah alami. Saya berputar itu banyak yang saya bisa dapat, pengalaman-pengalaman, dan banyak baca buku. Saya sore hari ini mengenang, ya, kayak ilmu padi. Di sebelah saya itu ada padi-padi. Ya, orang hebat itu biasanya menekuni kayak ilmu padi. Semakin hebat, semakin nunduk mereka. Dan perlu juga dalam hidup itu bermimpi. Kalau sudah bisa bermimpi, berarti tanda-tanda kehidupan itu sudah ada. Apalagi mimpi besar. Mimpi yang pasti terjadi, dan pastikan itu apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan, ya, saya percaya itu akan terjadi. Makanya saya dari kecil menggali pasir di Sungai Ayung. Saya bermimpi menjadi orang. Saya bermimpi jadi guide. Saya bermimpi jadi pejabat. Saya sudah pernah lewati itu dan benar terjadi. Hati-hati di saat bicara sama istri, keluarga. Jangan sampai istri berbicara yang aneh-aneh kepada kita. Karena kita ini, kalau kita salah, saya merasa saya kena. Makanya saya sayangi istri, sayangi anak. Tidak mau saya melawan. Saya berusaha mengikuti jejak-jejak yang baik, ya. Ada beberapa patah kata yang saya pernah dengar, ya. Banyak orang bijak, ya. Bersyukurlah, ya. Kalau bersyukur itu kan hidup ini harus disyukuri. Karena faktanya selalu aja ada permasalahan, karena masalah itu melekat. Kalau tidak ada masalah, ya sudah di kuburan. Banyak orang bilang, bagi orang yang mampu, ya bisa bicara seperti itu, berpikir positif. Bagaimana orang yang tidak mampu? Bagaimana orang yang kantongnya tidak ada? Berpikir pun negatif. Nah, tentu ini akan menjadi pembicaraan di saat di mana kita bicara, ya, karena kita tidak tahu kehidupan itu yang saya alami. Banyak orang, banyak buku bicara berpikir positif. Namun kita tidak bisa selalu gitu. Saya terus berpikir positif, ya. Ujung-ujungnya kena tipu juga, karena apa? Kesalahan saya sendiri. Saya tidak mempelajari, saya tidak memeriksa legal standingnya, terus saya mendapatkan masalah. Nah, ini masalah yang saya dapat itu karena semuanya itu adalah dari saya sendiri. Teman-teman seperjuangan yang saya hormati, sore hari ini karena saya berjalan ke sawah-sawah, ke sungai, terus keringatan, dan saya ingat masa lalu. Ternyata satu tadi ilmu padi, kita masih harus merenah. Terus yang kedua, ya berpikir positif betul dan bermimpi besar. Karena saya pernah bermimpi di pinggir Sungai Ayung saat saya menggali pasir, menjual pasir ke pabrik-pabrik, dan saya mendapatkan ilmu yang pahit. Terus saya punya pengalaman. Pengalaman itu adalah Pengalaman itu adalah guru yang paling penting, gitu ya. Karena kalau pengalaman di saat kita
ya dianggap bersalah, itu menjadi pengalaman yang pahit untuk menjadi rujukan di masa depan. Nah, karena usia kan sudah sekarang setengah abad lebih, apa yang mesti harus dilakukan? Itu ya bersyukur. Pengalaman adalah guru yang utama. Pengalaman adalah sejarah yang paling penting untuk melangkah ke depannya. Tidak salah lagi. Nah, bagaimana caranya kita berjuang itu ya? Untuk hari esok. Perjuangan yang kita lakukan hari ini menjadi kekuatan perjuangan untuk hari esok. Apa maksudnya? Ya kita masih harus berjuang, bekerja ya untuk anak-anak kita. Namun kalau kita mau sukses ya mesti harus kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi bila mana kita lahir di pedalaman, ya kita harus menangkap informasi dulu. Ya kita harus mendengarkan tetangga yang sukses, nasihatnya. Ya kalau mau sukses ya kira-kira dengerin nasihat orang sukses. Gitu. Dan banyak kata-kata bijak yang saya dengar, yang saya dapat di sekolahan, ya. Karena tidak banyak yang paham. Di saat mendengarkan, tapi melaksanakan sangat susah, ya. Ada juga teman saya di saat saya pulang. Jangan malu dengan kegagalan Anda. Belajarlah darinya dan mulai lagi. Jangan malu dari kegagalan yang pernah Anda alami. Mulai lagi dan mulai lagi. Ya, cari penasehat yang positif untuk bisa maju. Itu. Ya, saya dapat sore hari ini tentang kedewasaan kita berpikir. Karena kedewasaan itu bukan dilihat dari usia. Kedewasaan itu dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Tingkah laku itu penting. Sikap juga penting. Semuanya penting. Ya. Jadinya dewasa. Karena usia kan berjalan terus. Itu yang saya maksud. Karena ini untuk anak-anak saya. Bagaimana kita mesti harus mendapatkan ilmu-ilmu Bapa untuk hidup nanti. Itu karena sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan, cara memandang sesuatu, ya. Karena benar nggak, Pit? Itu kehidupannya seperti itu, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sesuatu? Kita mesti harus bisa ikhlas, bukan untuk diucapkan saja, melainkan dipraktekkan tanpa mengharapkan balasan. Benar nggak, Pit, Bas? Kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita mengucapkan dan memberikan sesuatu, membantu orang, ya mesti harus ikhlas. Ya memang harus ikhlas. Kalau kita hitung itu akan menjadi penyakit. Sama kita punya permasalahan, orang mau minjam duit, lebih bagus berikan dia bantuan sebisanya, karena dinagihnya nanti akan menjadi musuh. Ya menurut saya kira-kira seperti itu. Terus ada lagi, kemarin ada yang menyampaikan, kok Pak Putu sabar sekali. Ya karena saya menilai kesabaran itu adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan, dan mulut tidak mengeluh. Kesabaran. Benar nggak, Pit? Ya, sabar. Sabar itu. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan mulut tidak mengeluh? Ya, kalau mengeluh itu kan kesuksesan yang jalan macet untuk rezeki, ya. Kalau mengeluh itu, benar nggak? Gitu. Kalau mengeluh mah gimana tuh? Ya kan?
ada juga saya sampaikan kepada istrinya, akan lebih baik mempercantik hati dan budi pekerti diri sendiri daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna. Maka pasangan yang baik akan datang menghampiri. Pit, kalau kamu melakukan itu kan bisa ya Pit ya. Pit, Ibas ya. Bener nggak? Ya terakhir apa yang saya sampaikan ini hanya unek-unek, khususnya channel saya ini supaya saya ingat, anak-anak saya ingat ini, karena yang paling penting itu adalah bersyukur dan berpikir positif. Dan ilmu padi, saya lihat itu sebanyak apapun duit ada di kantong, di rekening, ujung-ujungnya nanti ya tidak berarti di saat momen-momen ini. Momen-momen ini tidak bisa, waktu itu tidak bisa dibeli lagi sama anak, sama istri. Waktu itu akan lewat. Waktu itu penting sekali, makanya perlu mencatat sejarah. Dan ini catatan saya di channel saya akan catatkan supaya anak-anak cucu-cucu saya mengingat bahwa saya pernah bicara seperti ini, karena penting sekali ya. Karena saya percaya, bersyukurlah. Kalau sudah bersyukur, ketakutan itu akan hilang. Benar nggak itu? Benar nggak, Ma? Kalau bersyukur itu ketakutan akan hilang, karena ketakutan itu benar juga ya. Karena banyak yang bercerita tentang kehidupan ya. Yang paling penting dalam hidup itu juga bagaimana mengelola keuangan. Nah, mengelola keuangan daripada mendapatkan kebahagiaan, yang mana paling penting itu? Mengelola keuangan atau kebahagiaan? Maaf itu mochi, yang mana paling benar itu? Hah? Yes, mengelola kebahagiaan yang paling penting. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau hidup itu jangan sekedar hidup. Hidup itu harus berjuang. Hidup itu mesti harus berjuang. Berjuang dan berjuang untuk mencapai tujuan. Kira-kira itu sore ini ya. Sore hari ini saya berbicara kepada anak-anak saya sama istri supaya mungkin menjadi catatan, dan mudah-mudahan bagi yang nonton ini mendengarkan dan bermanfaat ya. Itu yang saya alami dari kecil karena saya lahir di pedalaman. Kira-kira seperti itu ya. Bila mana ada tutur kata, karena ini ada banyak kata-kata bijak yang saya sebut tadi. Bila mana ada yang memiliki kata bijak itu ada copyrightnya, saya minta maaf, saya akan minta maaf. Dan nanti di subscribe, tinggal direkomendasi, dibicarakan apa yang saya mesti harus sampaikan, minta maaf, saya sampaikan minta maaf. Karena sekarang sangat ketat sekali, kata-kata pun sudah ada yang memiliki hak cipta ya. Copyright itu ada di protokol Madrid di Geneva. Tentu ini mudah-mudahan tidak ada yang mengcopyright apa yang saya sampaikan, dan saya nyatakan minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata saya yang salah, karena ini sekedar keluhan hati saya di masa kecil, dan anak-anak saya mendengar ini, dan istri saya juga, karena bersyukur itu penting ya. Saya akhiri dengan Agung Brahmasanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua bahagia di tahun 2022 ini, apalagi hari kemerdekaan. Namaste. Rahayu kita semua. Merdeka.